Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja Sun Foc Swarnabhumi bersemayam di Chanpi. Utusan dari Chanpi datang untuk pertama kalinya di Istana Kaisar China pada tahun 853. Utusan kedua kalinya datang pula pada tahun 871. Informasi ini menorehkan bahwa Chanpi yang diidentifikasikan Prof. Slamet Mulyana sebagai Jambi sudah muncul di berita China pada tahun-tahun tersebut. Dengan demikian Chanpi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke-9. Berita China Ling Pio Lui 890 hingga 905 juga menyebut Chanpi Jambi mengirim misi dagang ke China. Silsilah Raja-Raja Jambi tulisan Gebi Sutodilago Priyayi Rajo Sari Pembesar dari Kerajaan Jambi yang berbangsa 12. Menulis Putri Slaro Pinang Masak anak Rajo turun dari Pagaruyung dirajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa, Sunda dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe. Jambi terbuhul pada abad ke-15 yaitu di masa Putri Slaro Pinang Masak memerintah di Kerajaan Jambi tahun 1460 hingga 1480. Raden Syarif yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan dari riwayat Tanjung Jabung Negeri. Lamu mencatat bahwa Putri Slaro Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung dipandu oleh sepasang itik besar Angso Duo yang mupur di Tanah Pilih pada tanggal 28 Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Gebi Sutodilago. Silsilah Raja-Raja Jambi menyebut orang kayu hitam, salah seorang putra dari pasangan Putri Slaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II atau Paduko Berhalo, yang mengilir mengikuti sepasang itik besak Angso Duo. Atas saran petua mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh. Profesor Mo Yamin mengidentifikasi Jambi berada di sekitar kantor Gubernur Jambi di Telanai-Pura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah sampai ke pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai komplek percandian yang cukup besar di kawasan Kampung Lebok. Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang asoyan. Bupur tersebut adalah pembukaan kembali kota Chanpi yang ditinggal karena kerajaan Swarnabhumi. Sun Foc diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayu tahun 1275 dan pindah ke pedalaman Batang Harian. Kemudian dikenal sebagai Darmasraya. Sumatera Barat, dua putri Melayu atau Darmasraya, yaitu Dara Petak dan Dara, jingga diboyong oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292. Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Kubilai Khan. Singosari berganti menjadi Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya. Salah seorang keturunan putri Melayu itu yaitu dari pasangan Dara Jingga, yaitu Aditya Warman kembali ke Darmasraya, kemudian mendirikan dan menjadi raja di Pagaruyung 1347 hingga 1375. Anaknya yang bernama Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan Ananggawarman salah satunya adalah Putri Slaro Pinang Masak yang dirajakan di Jambi. Setelah orang kayu hitam dirajakan, pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi di sekitar awal abad ke-16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Pangeran Depati Anom yang naik tahta di kerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil 1643 hingga 1665. Pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Besjeseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657 di mana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro Sungai di bawah area WTC Batang hari sekarang. Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai Istana Tanah Pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Taha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai Sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian dibumi hanguskan sendiri oleh Sultan Taha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Matahir menyerang dan berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda Van Houten di perairan Muaro Sungai Kumpah. Dari puing-puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Taha Saifuddin gugur tanggal 27 April 1904, Belanda secara utuh menempatkan wilayah Kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda.
Jambi kemudian berstatus Under Afdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada tahun 1906 Under Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi. Kemudian di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi Presiden Jambi dengan residennya O.L. Alfrich berkedudukan di Jambi. Sampai masa kemerdekaan pejabat residen dari Kepresidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI tahun IINO 07 hal 18, tercatat untuk sementara waktu daerah. Negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur, diantaranya Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Subprovinsi Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Kepresidenan Jambi dengan hasil voting dimasukkan ke dalam wilayah Subprovinsi Sumatera Tengah. Presiden Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagab sebagaimana tercantum dalam pengumuman pemerintah tentang pengangkatan residen wali kota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober 1945 No. 1X pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1945. Wilayah Indonesia terdiri dari provinsi, karesidenan, kewedanaan, dan kota. Tempat kedudukan residen yang telah memenuhi syarat disebut kota tanpa terbentuk struktur pemerintahan kota. Dengan demikian, kota Jambi sebagai tempat kedudukan residen Kepresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan kota besar dan wali kota pertamanya adalah Makalam. Mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 1948, kota besar menjadi kota praja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1965 menjadi kota madya, dan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 kota madya berubah menjadi pemerintah kota Jambi sampai sekarang. Dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1958 Kepresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus kota praja dengan wali kotanya R. Sudarsono. Tanggal penetapan kota Jambi sebagai kota praja yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai pemerintah kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 tahun 1986. Tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai hari jadi pemerintah kota Jambi.